Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dozi Sazwara dengan NIM 203200248 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi yang menempuh pembelajaran pada semester 6 saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas berupa pembuatan video, yang mana tugas itu diampuh oleh dosen kita, Pak Samsul Huda, yang merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Untuk kelanjutannya kita simak di video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik resolusi dan teknik-teknik simulasi konflik. Adapun yang pertama, pengertian resolusi konflik. Secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang kooperatif efektif, di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Adapun menurut pandangan yang lain, resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana memahami apa yang terjadi di dalam konflik untuk melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tersebut tentunya memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Dari implikasi penting dari kerjasama. Adapun tujuan dan upaya resolusi konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah konflik yang terjadi berkembang hingga terkendali. Yang kedua, mencegah konflik laten muncul kembali. Yang ketiga, menghapus atau menghilangkan sumber konflik. Dan yang terakhir, yang keempat, konflik ditransformasi menjadi kekuatan perubahan sosial yang positif. Dan itulah tadi tujuan dan upaya pemutusan konflik. Adapun yang B, teknik resolusi konflik. Yang pertama dapat dibukukan pertama, mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediare, yang berarti di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang diemban oleh para pihak ketiga sebagai mediator dalam menangani dan menyelesaikan konflik di antara pihak. Dan yang kedua, negosiasi. Negosiasi menurut J. Froberg dan Taylor merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik, di mana para pihak setuju menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Dan yang terakhir, adjudikasi. Adjudikasi berbeda dengan mediasi, yang mana pihak ketiga hanya memberikan pendapat atau rekomendasi. Pihak-pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa di dalam resolusi konflik. C. Teknik-teknik stimulasi. Adapun yang pertama, pengertian stimulasi. Stimulasi konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen sebagaimana yang konflik terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan. Stimulasi dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya dengan sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya maupun orang lain, dan termasuk juga
di organisasi. Adapun 2 tingkatan kepemimpinan dalam resolusi konflik. Yang pertama yaitu top down, itu pendekatan atas ke bawah. Yang kedua bottom up, yaitu pendekatan bawah ke atas. Dan yang terakhir middle out. Adanya yang ketiga mengurangi ketergantungan, yaitu terdapat komunikasi, keanekaragaman, dan persaingan. Dan yang terakhir metode stimulasi konflik. Metode stimulasi konflik meliputi memasukkan atau menempatkan orang baru atau orang luar ke dalam kelompok. 2. Penyusunan kembali struktur organisasi dan penempatan perspektif. C. Penawaran bonus, penghargaan dan bentuk-bentuk apresiasi untuk mendorong persaingan dan semangat kerja. D. Pemilihan pemimpinan kelompok baru yang tepat. Dan yang terakhir E. Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini, dan atau mengembangkan pola pikir dan pola gerak out of the box. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Mungkin terdapat kesalahan. Saya Dozi Sazwara mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya karena masih tahap belajar. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.